A. Kekalahan Jepang. Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa kita. Peristiwa ini merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah penjajah bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Pengaburan bahkan pemutarbalikan informasi ternyata sudah terjadi di masa lalu. Bagaimana dengan di masa kini? Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi informasi yang kalian terima? Tentu saja kalian harus senantiasa bersikap kritis dan tidak mudah terpercaya dengan informasi yang datang agar tidak terperdaya oleh berita bohong atau propaganda. Di masa lalu, para pendahulu kita disajikan berbagai berita tentang kejayaan Jepang dalam perang agar bangsa kita mau membantu pihak Jepang. Pihak blok poros atau Axis yang berhaluan fasis mengalami kekalahan di berbagai front dalam Perang Dunia II. Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di front Asia. Pihak Inggris, Amerika, dan Australia yang bergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayah-wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang yang pada awalnya menerapkan strategi ofensif menyerang beralih pada strategi defensif atau bertahan. Kekalahan demi kekalahan terus diterima oleh Jepang. Oleh karena itu, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan agar mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Seperti yang kalian pelajari di bab sebelumnya, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang semakin terdesak dalam perang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu, baik di sekitar Pasifik maupun di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan, yaitu tepatnya di kota Tarakan, yang merupakan wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Diserang oleh pihak sekutu, mereka merebut kembali ladang-ladang minyak yang merupakan fasilitas strategis dan sangat dibutuhkan dalam perang dari tangan Jepang. Pihak sekutu tidak hanya menyerang Jepang di wilayah jajahannya, namun mereka juga menyerang di negeri Jepang sendiri. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang serangan sekutu yang berhasil memaksa Jepang menyerah, kalian dapat membaca aktivitas 1 berikut ini. Aktivitas 1. Hiroshima, Nagasaki, dan menyerahnya Jepang. Perang Dunia II telah berakhir di front Eropa sejak 7 Mei 1945. Namun Jepang yang bertempur di Asia masih belum mau menyerah. Sebagai pukulan terakhir kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada
9 Agustus 1945. Jumlah korban yang meninggal di Hiroshima diperkirakan sebanyak 140.000 jiwa dari populasi 350.000 orang di Hiroshima. Sementara itu, setidaknya 74.000 orang kehilangan nyawa di Nagasaki. Radiasi yang dilepaskan bom ini menyebabkan ribuan orang meninggal dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun sejak peristiwa tersebut. Tragedi bom di dua kota ini mengakhiri Perang Dunia II di Asia. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. B. Menuju proklamasi kemerdekaan. 1. Pembentukan PPKI. Pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti PPU-PKI yang anggotanya dipilih oleh pejabat militer Jepang di kalangan Angkatan Darat ke-16. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karenanya, anggota PPKI berasal dari berbagai wilayah jajahan Jepang di Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyaningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Apa kalian tahu yang disampaikan oleh Terauchi kepada pemimpin PPKI dalam pertemuan itu? Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pemberian kemerdekaan itu, dan Indonesia diminta ikut berjuang bersama Jepang dalam perang. Para pemimpin kita kemudian kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945. Beberapa surat kabar memberitakan tentang hal ini. Pernyataan Soekarno bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga diberitakan beberapa surat kabar. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Sehari setelah kembalinya pemimpin PPKI ke Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat. Pengumuman resmi mengenai penyerahan Jepang kepada Sekutu baru diterima di Jakarta pada 15 Agustus 1945 sore hari. Kelompok pemuda yang ada di Jakarta kemudian bergerak dan menginginkan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan secepatnya. Jepang telah kalah dan tidak ada gunanya lagi menanti kemerdekaan hadiah yang dijanjikan. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut mengenai pergerakan berbagai kelompok pemuda dan reaksi di golongan tua hingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di kanal YouTube atau lainnya. C.
Detik-detik proklamasi. Pada bagian sebelumnya, kalian telah belajar bahwa Soekarno dan Hatta berhasil kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 malam hari. Tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda dalam persiapan kemerdekaan? Satu, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta menyempatkan pulang ke rumah masing-masing sebelum berangkat kembali ke rumah Laksamana Maeda. Sementara itu, Hatta meminta Suparjo untuk menghubungi anggota PPKI yang telah berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda pada tengah malam untuk melakukan persiapan proklamasi. Setelah sampai di rumah Maeda, Soekarno dan Hatta berusaha menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan. Namun, Nishimura tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Jepang telah menyerah dan diperintahkan untuk menjaga status quo sehingga tidak dapat merealisasikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Meskipun demikian, Nishimura terkesan membiarkan saja para pemimpin Indonesia melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanpa dukungan resmi dari pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman Maeda dengan perasaan kecewa. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia memang harus tetap dilakukan, terlepas dari ada atau tiadanya dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada saat itu, di kediaman Maeda telah berkumpul anggota PPKI, para pemuda dan anggota Jusangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Meskipun demikian, tidak semua orang yang hadir terlibat dalam perumusan draft awal naskah proklamasi kemerdekaan. Hanya ada 5 orang yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni, dan Sayuri Melik atau Subdi. Setelah naskah awal tersebut berhasil disusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua yang hadir. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu, tetapi golongan muda menganggap tersebut masih kurang tegas. Soekarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat sendiri. Namun, saat para pemuda sampai di sana, mereka mendapati lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga tidak mungkin proklamasi dibacakan di sana. Selain itu, banyak di antara para pemuda yang tidak tahu bahwa PPKI telah menyepakati pembacaan proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sejumlah pemuda yang bergerak ke lapangan Ikada mendapat informasi bahwa proklamasi akan dibacakan di rumah Soekarno.
sehingga mereka menuju ke sana. Beberapa prajurit peta berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Suwiryo yang merupakan wali kota Jakarta meminta Walipo untuk mempersiapkan pengeras suara dan mikrofon. Kedua alat itu berhasil didapatkan dari Gunawan yang merupakan pemilik toko radio Satria di Salemba. Suhud mempersiapkan sebatang bambu yang ada di belakang rumah dan diberikan untuk tiang bendera. Karena suasana tegang, ia lupa bahwa sebenarnya di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera yang dapat digunakan. Para pemuda yang sudah hadir mulai tidak sabar menunggu pembacaan proklamasi dan mendesak agar Soekarno membacakannya. Namun Soekarno menolak melakukan tanpa kehadiran Hatta. Hatta datang sekitar 5 menit sebelum pukul 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dilangsungkan secara sederhana. Soekarno menyampaikan pidato secara singkat dan membacakan naskah proklamasi. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera itu sudah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati. Setelah adanya janji kemerdekaan dari Koiso, pada awal SK Trimurti yang diminta untuk mengerak bendera, namun ia menolak dan meminta Latif yang melakukannya dengan dibantu oleh Suhud. Pengibaran bendera itu diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan di dalam foto-foto Faris Mendur dan Alex Mendur yang pada saat itu berprofesi sebagai wartawan. Namun foto-foto karya Alex dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto-foto proklamasi yang dapat kita saksikan saat ini adalah hasil karya Faris Mendur. Jika kalian memiliki perangkat digital dan jaringan internet, kalian dapat menelusuri beberapa foto proklamasi secara daring. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan beritanya oleh F. Bush melalui stasiun radio Domei. Pihak Jepang yang mengetahui hal ini memerintahkan untuk menghentikan penyebaran berita itu. Meskipun demikian, berita proklamasi berhasil sampai di beberapa daerah dan diteruskan ke masyarakat karena Waidan B. Paleneran atau kepala bagian kantor berita Domei memerintahkan F. Bush untuk terus menyiarkan berita itu setiap setengah jam hingga pukul 4 sore. Untuk menghindari sensor dari tentara Jepang, ada kalanya berita proklamasi disebarkan dalam bahasa daerah. Misalnya, Radio Surabaya yang menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura yang tidak diketahui oleh Jepang.